Nah ini perkebunan bangunannya dibuat sejak zaman Belanda. Tahun 1927. Wah, lama banget ini, sebelum kemerdekaan. 1927. Kita masuk ke ruangan yang agak gelap di sana. Bangunan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Alhamdulillah kami sudah diterima di satu kantor milik perkebunan karet Bunisari yang berada di daerah Cisompet, Kabupaten Garut. Alhamdulillah orang nomor satu di perusahaan ini, di kantor ini, namanya Pak Budi, telah menerima kami dengan baik, dengan ramah, yang siap mengantar kami untuk menyerahkan wakaf atau tebar 1000 mushaf Al-Quran. Dan dari beliau jugalah informasi yang kami dapatkan untuk menyalurkan mushaf Al-Quran ini. Inilah sosok Pak Budi, sahabat, pimpinan di sini di perkebunan karet Bunisari. Ini dulu miliknya Pirelli dari Italia, kemudian beralih ke Belanda, Pak ya? Ke pemerintahan Belanda, kemudian ke pemerintah Indonesia, dan Pak Budi di sini orang nomor satunya. Ini Pak Budi, ini kalau boleh tahu ini produksi apa saja di sini? Saat ini hanya karet saja, Pak. Hanya karet saja. Karet saja ini. Sebelumnya pernah juga kakao dan karet. Sekarang tinggal karet saja. Ini per tahun atau panennya atau per berapa lama? Kalau panen ini tiap hari, Pak. Tiap hari ya? Panen tiap hari. Yang diambil karetnya seperti biasa ya, getahnya ya? Kalau kita bilang lateksnya, getah, disadap, terus diolah di pabrik RSS istilahnya. Rubber smoke sheet, jadi dibikin lembaran-lembaran karet. Tapi pengolahannya karena sekarang ada istilah resizing pabrik, jadi satu pabrik harus kapasitas misalnya kapasitas maksimum, Pak. Jadi kita gabungkan olahnya. Saat ini kebun Bunisari ngolahnya di kebun seinduk Miramare dari sini. Ini di sini karyawannya ada berapa banyak? Karyawan terkait 303 orang di kebun Bunisari. 303 orang, termasuk tim dari manajemen, Pak ya? Iya. Kalau di tengah-tengah suasana pandemi ini ada perubahan kinerja atau bagaimana nih, Pak? Kalau untuk di kebun dalam pelaksanaannya hanya menyesuaikan saja ya, karena memang pandemi kan kena semua. Artinya ya diberlakukan protokol kesehatan seperti itu. Untuk kondisi sebetulnya relatif karena mungkin udara lebih bersih ya, alhamdulillah. Kasusnya hampir cuma baru satu kali pernah kena karyawati. Pernah ada yang kena, Pak ya? Pernah. Positif ya? Positif, kebetulan yang bersangkutan karyawati di perusahaan lain, Pak. Suaminya kerja di sini, tapi sudah sehat kembali saat ini. Arealnya berapa hektar ini, Pak? Berapa ribu hektar ini? Untuk konsesi kita 4.019 hektar. 4.019 hektar. Tanaman terdiri dari tanaman karet sendiri yang menghasilkan istilah kami TM itu 1.200 hektar. Yang lainnya karet tua yang dikerjasamakan lah dengan pihak-pihak investor lokal untuk disewa gitu. Ini per harinya dapat berapa banyak ini? Berapa ton? Mungkin 1.000 ton ya? Kalau per hari kita ngitungnya kering, Pak. Untuk keringnya itu kita angka 2 tonan lah rata-ratanya, 2 ton kering karet. Nanti terdiri dari 80% bentuknya seed, yang 20% bentuknya lem, atau orang Sumatera bilangnya bokar katanya. Ya. Ini dikirim ke mana nih, Pak?
dikirim ke kebun Seinduk Pak, di kebun Miramare untuk diolah jadi RSS. Mana itu Pak Miramare? Miramare itu ke arah selatan lagi. Oh masih di daerah ini ya? Ya, ke arah selatan 1,5 jam perjalanan ke arah Pantai Santolo. Nah ini kan peninggalan kolonial, ini milik Itali dan juga ada milik orang Belanda ya? Pengalihan kepemilikan Pak ya. Jadi akhirnya kemudian digabung ya? Itali dan Belanda? Bukan digabung, jadi kepemilikan beralihan. Mereka kan swasta dulu Pak, NV gitu dari satu perusahaan lain. Setelah tahun 59 dan nasionalisasi masuk ke diolah oleh namanya dulu PPN Pak, perusahaan perkebunan negara, terus berubah jadi PNP, perusahaan negara perkebunan, pernah berubah juga terus jadi PTP 11 waktu itu 12-13, karena banyak dulu Pak, sekarang bergabung jadi PTP Nusantara 8. Kalau Pak Budi sendiri sudah berapa tahun di sini bertugas? Kalau di sini saya 3 tahun Pak. 3 tahun dulu di Sarewa. Lumayan cukup kedinginan. Ini suasananya luar biasa, dibentuk oleh alam. Ini masjidnya, Masjid Perkebunan Bunisari. Nah ini perkebunan, bangunannya dibuat sejak zaman Belanda. Tahun 1927. Wah, lama banget ini, sebelum kemerdekaan. 1927. Kita masuk ke ruangan yang agak gelap ini sahabat. Ini bangunan Belanda. Tapi yang jelas bukan ini Belandanya. Berbeda ya kalau ruangan yang didesain oleh Belanda. Dan ini ada ruang entertainmentnya nih. Di mejanya terbuat dari akar ya. Akar mahoni. Ini udah berapa lama ini? Pasti udah. Enggak, ini bikinan. Oh bikinan ini. Ya bikinan. Ini prasastinya ini sahabat. Tahun 1927. Benar-benar buatan Belanda ini. Suasananya dingin. Kalau dapat matahari itu udah rezeki aja. Ini pas kalau bikin film misteri, film horor gitu. Biasa. Ini jalannya di bawah ini sahabat. Ya. Jalan desa. Akses tadi. Oh, udah tahu saya. Nah, ini ada vlogger juga ini. Udah rame di Ada vlogger juga Mr. Ajis. Ini ciri khas Belanda itu selalu ada yang begini ya, tiangnya. Pakai batu. Kemudian ada terasnya seperti ini. Ini jalan desa nih sahabat. Apa di personalitas birokrasi sendiri gitu. Tapi mungkin yang baru orang baru lebih. Kayak bangun sering itu bukan birokrat kan, anak buahnya kan birokrat. Ini Pak Budi, bangunan tahun 1927 ini tidak pernah mengalami perubahan ya? Hanya ada pemugaran aja ya? Ada foto lamanya ada Pak, bisa dibandingkan dengan foto lama yang di dinding itu yang saat dibangun. Hanya memang paling rehab-rehab pernah Rehab-rehab yang udah lapuk ya? Iya. Tapi yang jelas ini masih bangunannya utamanya masih yang lama ini. Peninggalan kolonial ini ada berapa bangunan nih Pak di sini? Selain ini, bangunan yang segini. Yang satu terawat ini ya, satu komplek ini sama itu dua. Oh sebelah sana ya. Ada rumah dinas. Nah ini foto lamanya sahabat. Ini rumah dinas ya. Sekarang rumah dinas. Manajer yang ini yang mesnya. Ini tahun 1925 juga ini. Ini masih ada sampai sekarang sahabat. Ini juga.
juga. Ini yang sekarang 2019. Ini yang ditempati sekarang. Iya, yang ini nih sekarang kita. Nah, ini yang kami tempati sekarang ini bangunan lamanya ini. Ya, bangunan lamanya. Rumah dinas orang Eropa. Wish. Tahun 2019 orang Eropa mau tinggal di bangunan seperti ini. Kalau dulu ini modern ya. Ini pintu gerbang tadi Bapak masuk ini dulu. Oh, ini pintu gerbangnya. Dulu Bapak tadi masuk. Benar-benar kayak di film Susana dulu ya. Ini pabrik zaman dulu. Bangunan utama pabrik karet Pirelli di perkebunan karet Lenda Estate tahun 1925. Pegang stick dong. 1, 2. Orang Aceh Ini apa ini? Bandel banget. Nah, ini salah satu transportasi zaman dulu nih. Bueni Sari. Produk perkebunan Lenda Estate Pirelli di Bueni Sari, Garut, Jawa Barat. Dikirimnya ke Genoa, Italia. Ini rumah dinasnya Pak Budi, tuan rumah yang menyambut kami di sini di Cisompet. Yang tadi fotonya sudah saya tayangkan ke Anda semuanya, sahabat. Ini rumah dinasnya. Ini juga peninggalan Belanda. Ini perairan dari Pirelli Itali ke Belanda ini. Jadi dulu orang Eropa banyak yang tinggal di sini di Cisompet. Sekarang orang Eropanya diganti sama Pak Budi ini. Ini masih asli Pak ya? Bangunan utamanya asli Pak, tapi udah pernah direhab-rehab. Ini nambah kan yang berarti. Ini masih asli. Sampai sini kalau ngelihat Ini kalau lihat bangunan ini asik banget nih sahabat. Ya, asik banget ini. Kebayang bagaimana dulu gitu ya. Ini tangga-tangganya, pagar, kemudian tangga masuk ke sini. Ya, di jalannya itu tadi bangunan yang kami sempat masuk. Ya. Demikian sahabat, bincang-bincang santai kami dengan Pak Budi atas keramahannya, kebaikannya, jasanya untuk mengawal kami, menemani kami, mulai dari memberikan informasi tentang para penerima manfaat wakaf mushaf Al-Quran. Selesai di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan amal jasa baik Pak Budi di perkebunan karet Bueni Sari ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja kami akan lebih bersemangat lagi untuk menebarkan amanah titipan mushaf Al-Quran dari jamaah Masjid Baitul Hiyah. Untuk Anda semuanya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.